Selamat siang, selamat beribadah di dalam kasih-Nya Tuhan. Salam. Ada sukacita saat ini? Ya puji Tuhan, karena kasih dan anugerah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah pada saat ini. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah pada saat ini disertai dengan perjamuan kudus. Kita akan merenungkan apa pentingnya perjamuan kudus bagi setiap kita. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus itu adalah merupakan sakramen. Sakramen itu adalah sesuatu atau merupakan upacara yang sakral. Ya, yang sakral itu artinya tidak boleh dikerjakan dengan sembarangan. Harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita semua yang ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berdoa, minta kepada Tuhan agar supaya kita boleh dilayakkan untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Tidak sembarangan orang boleh mengikuti perjamuan kudus. Harus yang sudah dibaptis. Kalau belum dibaptis, belum boleh ikut perjamuan kudus di tempat ini. Sekalipun mungkin ada gereja-gereja yang memperbolehkan. Tetapi bagi gerejanya di tempat ini, perjamuan kudus hanya boleh diikuti bagi setiap orang yang sudah dibaptis. Agar supaya tidak disalahartikan tentang perjamuan kudus ini, karena ambil bagian di dalam tubuh dan darahnya Tuhan Yesus. Jadi sesuatu yang sakral harus dikerjakan, diikuti dengan khidmat, dengan sungguh-sungguh, tidak boleh sembarangan saja. Saya sangat percaya Bapak, Ibu, dan Saudara yang hadir pada saat ini sudah mempersiapkan diri. Tapi juga yang ada di rumah, yang mengikuti secara streaming, kemarin sudah mengambil roti dan anggur, juga sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau tidak sempat mengambil roti dan anggur, Bapak Ibu bisa menyediakan sekerat roti dan
Minuman apa saja boleh. Ya. Tidak perlu anggur, tidak apa-apa, di rumah masing-masing. Tapi ikutilah dengan seksama, dengan khidmat, dengan sungguh-sungguh. Ya, sebab kita tahu bahwa melalui perjamuan kudus ini, kita akan boleh bukan saja mengingat akan kasih, anugerah dan pengorbanan Tuhan Yesus, tapi berkat-berkat yang ada di dalam perjamuan kudus itu sungguh sangat luar biasa. Nanti kita akan bersama-sama renungkan. Puji Tuhan. Dan sebagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa perjamuan kudus itu adalah merupakan perintah langsung dari Tuhan Yesus. Kita bisa membaca di dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, demikian juga di dalam surat 1 Korintus pasal 11 ini. Tadi di dalam ayat-ayat yang kita baca, di dalam ayat yang ke-24, Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini. Ya, artinya perjamuan kudus itu adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus. Demikian juga di dalam ayat yang ke-25, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun sekarang dalam kondisi pandemi virus corona, kita tidak bisa beribadah sebagaimana biasanya. Tapi gereja tetap mengusahakan agar supaya perjamuan kudus tetap bisa dilaksanakan. Yang biasanya pakai gelas dan pakai anggur yang dicurahkan, pakai roti yang dipecah-pecahkan. Nah, sekarang lebih praktis, lebih gampang, waktunya lebih singkat, tidak bersinggungan satu dengan yang lainnya, maka dipakai seperti yang telah Bapak Ibu ambil tadi. Semua sudah mengambil roti dan anggur? Sudah, ya. Jadi nanti tidak seperti biasanya harus antar dan lain sebagainya, enggak, agar supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Dan kalau beberapa bulan kemarin tidak diadakan, maka mulai dari bulan Agustus sampai bulan Desember, perjamuan kudus akan diadakan tiap bulan. Ya. Kalau bulan ini diadakan minggu kedua, mungkin nanti seperti biasanya. Bulan Agustus, September, minggu pertama diadakan sampai dengan bulan sampai bulan Desember. Ya, karena ini adalah perintah Tuhan. Ya, kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan memerintahkan, pasti ada sesuatu maksud yang sangat baik bagi setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Dan memang Alkitab tidak menentukan harus 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi bagi kita, gereja kita sudah memutuskan untuk 2 bulan sekali. Tetapi dalam pandemi virus corona ini, karena kemarin beberapa waktu tidak mengadakan, maka diadakan 1 bulan sekali sampai pada bulan Desember. Nah, setelah itu nanti bagaimana keadaannya kita akan mengikuti. Puji Tuhan. Jadi perjamuan kudus selain sesuatu yang sakral, tetapi juga sesuatu yang diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, perintah daripada Tuhan itu tujuannya tadi dikatakan yaitu supaya kita mengingat akan Tuhan, mengingat akan kasih-Nya, mengingat akan pengorbanannya, mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita semua. Oleh karena
pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah menderita dan akhirnya mati di atas kayu salib, memberikan jaminan kepada kita semua, yaitu jaminan keselamatan. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, penghukuman yang seharusnya kita tanggung sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan bukan saja dosa-dosa kita diampuni, penghukuman yang seharusnya kita tanggung sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, tapi Tuhan memberikan jaminan keselamatan, kehidupan kekal. Ya, nanti di kekekalan Tuhan menyediakan tempat bagi kita semua. Kita boleh bersama-sama dengan Bapa di dalam kemuliaannya. Ini sesuatu yang luar biasa, yang perlu terus kita ingat di dalam setiap kehidupan kita semua. Keselamatan itu hanya kita peroleh melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib memberikan jaminan kepada kita semua. Kita memperoleh keselamatan. Tidak ada jalan lain untuk memperoleh keselamatan kecuali hanya melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Tidak ada yang lainnya. Kalau di dalam perjanjian lama memang setiap tahun ada yang namanya korban. Tetapi sebetulnya itu hanya bayangannya saja. Korban yang sesungguhnya yaitu ketika anak Allah turun ke dunia ini, menderita dan akhirnya mati di atas kayu salib. Itu penggenapan dari perjanjian lama yang setiap tahun mengadakan korban melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang sekali untuk selama-lamanya. Yang sekali untuk siapa saja sudah menjadi jaminan. Tidak perlu ada korban-korban lagi. Karena Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita semua. Pada waktu Tuhan memberikan tulah kepada Mesir bahwa anak sulung semua akan dibinasakan kecuali anak-anak Allah, umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Maka Tuhan memerintahkan agar supaya menyembelih binatang, kemudian darahnya dioleskan di atas pintu. Nah, ketika siapa saja yang mengoleskan darah di atas pintu, maka terlewatkan dari korban pembunuhan. Tapi orang-orang Mesir yang tidak tahu, semua anak sulung, bahkan bukan saja anak manusia, demikian juga anak binatang dan lain sebagainya, semua mati. Oleh karena itulah yang daripada Tuhan. Nah, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, menerima korban Tuhan di atas kayu salib, kita akan dijamin oleh Tuhan untuk menerima keselamatan, perjanjian baru yang diberikan kepada kita semua. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian lama dimeteraikan oleh darah binatang, tetapi perjanjian baru dimeteraikan dengan darahnya Tuhan Yesus. Ini jaminan bagi kita semua yang sangat luar biasa. Selain itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa melalui perjamuan kudus, kita sebagai tubuh Kristus, anak-anak Tuhan, dipersatukan satu dengan yang lainnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan dipersatukan dengan Kristus yang adalah kepala gereja kita.
Setiap kita mengikuti perjamuan kudus, setiap kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, bukankah kita makan roti yang sama? Bukankah kita minum anggur yang sama? Tuhan Yesus mengatakan ketika mengadakan perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian mengucap syukur dan memecah-mecahkan dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku. Tuhan Yesus tidak berkata, ini roti, makanlah. Tidak. Tapi Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku. Sekalipun roti tadi tidak berubah menjadi tubuh, tetapi Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku. Artinya yang dipecah-pecahkan itu sebenarnya adalah tubuh Kristus. Dan masing-masing menerima bagian dari tubuh itu. Demikian juga dengan anggur yang adalah darah Tuhan Yesus. Sekalipun anggur itu tidak berubah menjadi darah, tapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa inilah darahku, darah perjanjian. Bukankah kita minum dari cawan yang sama, dari anggur yang sama? Secara iman kita yakini bahwa itu adalah bagian dari darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib. Maka di dalam tubuh kita masing-masing mengalir darah yang sama, yaitu darahnya Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Di dalam tubuh kita menyatu tubuh yang sama, yaitu tubuhnya Tuhan Yesus. Artinya bahwa saya, Pak Paul, Ibu Paul, ya, dan yang lain-lainnya, di dalamnya menyatu tubuh dan darah yang sama. Kita dihidupi oleh roh yang sama. Pikiran kita disatukan dengan pikiran Yesus yang sama. Hati kita dipenuhi dengan hatinya Tuhan Yesus. Maka saya seringkali mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 16 dan 17. Sekalipun kita dalam wujud nyata berbeda-beda, tapi sejatinya dalam hati kita sama, dalam pikiran kita sama, yaitu hati dan pikirannya Tuhan. Sehingga di antara kita tidak bisa dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya, karena kita satu di dalam Kristus. Ya. Tidak ada lagi yang mengatakan, aku bukan bagian kamu, dan kamu bukan bagianku. Nek kowe susah dewi, nek kowe loro dewi. Ndak. Kita sama di dalam Tuhan. Kalau sakit merasakan sakit, kalau susah merasakan susah. Tapi kalau senang kita bersama-sama merasakan senang, sukacita kita bersama-sama mengalami sukacita di dalam Tuhan. Inilah pentingnya perjamuan kudus bagi kita semua. Demikian juga kita disatukan dengan kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena darah dan tubuhnya menyatu dengan darah dan tubuh kita. Kalau Tuhan Yesus menyatu dengan kita, itu adalah sesuatu jaminan yang luar biasa bagi kita semua. Jaminan yang luar biasa bagi kita, bukan saja nanti di kekekalan, tapi selama kita hidup di dalam dunia, karena Tuhan Yesus menyatu dengan kita dan kita menyatu dengan Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun, dalam situasi yang bagaimanapun juga, kita akan tetap terpelihara oleh Tuhan. Tuhan selalu Immanuel bagi kita. Tuhan selalu Ebenezer bagi kita semua.
Karena Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita dan membiarkan kita. Nunggil dengan kita semua melalui perjamuan kudus. Tuhan menyatakan kehendaknya, rencananya bagi setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus menguraikan bahwa melalui pengorbanan Tuhan Yesus mendatangkan berkat yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Mari kita baca di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita. Artinya bahwa Tuhan Yesus menjadi pengganti bagi kita. Kita yang seharusnya menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, maka Tuhan Yesus menjadi pengganti bagi kita. Mati di atas kayu salib, agar supaya kita yang percaya kepadanya tidak lagi harus menanggung akibat dosa-dosa yang kita perbuat. Sebab barang siapa berbuat dosa pasti harus menanggung hukuman atas dosa itu. Nah, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Dia yang menebus dosa kita. Kita yang seharusnya milik menjadi milik kuasa kegelapan, tetapi ditebus oleh Tuhan menjadi miliknya Tuhan Yesus sendiri. Kita yang seharusnya menanggung penghukuman atas dosa-dosa itu, Tuhan Yesus yang menggantikan kita, menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dosa yang seharusnya kita tanggung akibatnya, tetapi Tuhan Yesus rela menderita, mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari kematian yang menggantikan ini agar supaya kita dapat dipisahkan sama sekali dari kesalahan kita. Kita dapat dipisahkan sama sekali dari kuasa dan pengaruh dosa. Tuhan Yesus sudah menggantikan kita menanggung penghukuman, tapi tujuannya agar supaya kita tidak lagi ada di bawah kuasa dosa. Kita tidak ada lagi terpengaruh dengan dosa itu. Kita masih ada di dalam dunia. Tetapi ketika kita percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus, berarti kuasa dunia, kuasa dosa itu tidak lagi bisa mempengaruhi di dalam setiap kehidupan kita. Dengan catatan, asal kita
tetap menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya. Kita tidak mau dikuasai oleh dosa lagi. Yang seringkali kenapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita semua. Tetapi kita masih jatuh bangun di dalam kehidupan dosa, terpengaruh dengan kuasa dosa, karena kita memberi kesempatan untuk dosa itu masuk dalam hidup kita dan menguasai kita, mempengaruhi hidup kita. Maka kita jangan sampai, ya, kalau kita tahu akan hal ini, maka kita harus tetap menjaga hidup kita agar supaya kita tetap kudus. Kita tidak terpengaruh dengan kehidupan dosa itu. Tadi dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kita yang telah mati terhadap dosa oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita tidak lagi ada di dalam pengaruh kuasa dosa, tapi kita hidup di dalam kebenaran. Maka melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah melenyapkan segala kesalahan kita, dan Tuhan Yesus berkenan untuk menebus dosa-dosa kita, membuka jalan bagi kita, sehingga kita pantas, sehingga kita layak kembali kepada Allah. Kita pantas layak kembali kepada Allah. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Kita disucikan kembali di hadapan Tuhan. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan kita diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam surat Rom pasal yang ketiga, ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Surat Rom pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita, menjadi pengganti bagi kita, karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sehingga kita tidak harus menanggung penghukuman atas dosa-dosa kita. Tetapi juga Tuhan Yesus membawa kepada kita kepada kebenaran, agar supaya kita tidak lagi terpengaruh dengan kehidupan dosa yang ada di dalam dunia ini. Dan melalui kematian Tuhan Yesus kita dibenarkan, kita diperdamaikan dengan Allah kembali. Yang tadinya kita terpisah oleh karena dosa, oleh kematian Tuhan Yesus kita dibenarkan, kita didamaikan, kita dipersekutukan kembali, kita disatukan kembali dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kasih karunia.
Kita tidak mungkin dengan usaha, kekuatan, kemampuan kita bisa dibenarkan, kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Hanya oleh karena kasih karunia Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Petrus juga kemudian di dalam ayat yang ke-24 dari 1 Petrus pasal yang kedua tadi mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Petrus menggunakan kata sembuh. Hal ini dimaksudkan dalam hubungannya dengan keselamatan dan segala berkat-berkatnya. Kalau Petrus mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan Yesus ketika dalam pelayanan seringkali mengatakan kamu sudah selamat. Orang-orang yang tidak mengetahui apa maksudnya Tuhan Yesus bertanya-tanya, siapa dia bisa menyelamatkan orang? Tuhan Yesus berkata, lebih mudah mana berkata kamu selamat dan kamu sembuh. Dan kemudian Tuhan Yesus menjamah orang itu, oleh karena imanmu sembuhlah engkau. Artinya bahwa kesembuhan yang dikatakan oleh Petrus ini adalah sesuatu yang sangat luas artinya. Secara rohani kita disembuhkan karena kita sudah dibebaskan oleh pengaruh dosa. Kita mendapatkan jaminan keselamatan yang senantiasa dicari-cari oleh semua orang. Tetapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dan memberikan jaminan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kita semua. Tapi selama kita masih ada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus menjadi jaminan bagi kita semua. Apa yang kita rasakan, yang menyakitkan, yang menyedihkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memulihkan semuanya. Bukan saja sakit penyakit, tapi keadaan kita menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini. Mungkin perekonomian kita sedang dalam keadaan yang tidak baik. Pekerjaan kita sedang dalam keadaan yang tidak baik. Rumah tangga kita dalam keadaan yang tidak baik. Anak-anak yang studi dalam studinya dalam keadaan yang tidak baik. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyembuhkannya. Memulihkannya. Kenapa? Perjamuan kudus itu sangat penting. Mengingat betapa besar kasih-Nya, pengorbanannya, pemeliharaannya di dalam setiap kehidupan kita. Yang terutama memang Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan. Tapi bukan saja keselamatan secara jiwani, roh kita, tapi juga keselamatan di dalam segala hal. Sesuai dengan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu siap untuk menolong kita semua. Tuhan Yesus siap menjadi pembela bagi kita, penolong bagi kita semua. Ebenezer itu tidak saja berlaku bagi bangsa Israel pada waktu itu, tapi berlaku bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Maka kemudian di dalam ayat yang ke-25 Rasul Petrus mengatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi
sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dulu kamu sesat seperti domba, karena kita mengikuti keinginan kita, karena kita mengikuti kemauan kita. Tetapi sekarang, oleh karena kasih, anugerah, dan pertolongan yang daripada Tuhan, kita tidak lagi menjadi domba yang sesat, tetapi kita menjadi domba-dombanya Allah, domba-dombanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, tadi saya katakan, sangat mengenal kepada domba-dombanya, sangat tahu kepada setiap kehidupan kita. Dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, aku datang supaya domba-dombaku memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya domba-dombaku memperoleh hidup dan memperolehnya di dalam segala kelimpahan. Kemudian di dalam ayat 11 dari Injil Yohanes pasal 10 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jaminan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus datang ke dunia meninggalkan tahta kemuliaannya, agar supaya setiap kita yang percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib, supaya kita memperoleh hidup dan memperolehnya atau mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kelimpahan itu sedikit apa banyak? Cukup apa turah? Luar biasa. Bukan saja sedikit, lebih daripada apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ya. Dalam hal apa? Dalam segala hal Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan menjamin kepada kehidupan kita. Rasul Petrus mengatakan, dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan betapa besar kasih-Nya Tuhan. Bukan saja pengorbanannya di atas kayu salib, tapi juga pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Maka jangan pernah menyaksikan akan kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang difirmankan oleh Tuhan pasti akan Tuhan genapi. Sekalipun jalannya tidak mulus, sekalipun jalannya tidak mudah, tapi apa yang telah difirmankan oleh Tuhan, apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan pasti akan Tuhan genapi. Tinggal bagaimana kita tetap bisa bertahan di dalam iman, penyerahan kita, pengharapan kita kepada Tuhan, atau kita berubah setia kepada Tuhan, atau kita lebih berpaling kepada hidup dengan cara-cara dunia ini. Ketika kita tetap bertahan dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan, pasti kita akan mengenapi janji-janjinya. Janji-janjinya pasti akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita sungguh sangat bersyukur. Semakin kita diingatkan akan kasih-Nya Tuhan, semakin membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Menghadapi keadaan, masalah, persoalan, kita tidak perlu takut.
Karena Tuhan yang menjadi jaminan di dalam segala perkara. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.